kullu amal ibni Adam, ya, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalnya anak Adam, amalnya manusia itu adalah lahu, untuk dirinya sendiri. Ya, amal sedekah untuk dia sendiri, amal solat untuk dia sendiri, amal haji untuk dia sendiri, sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga benar, illa shaum, kecuali puasa. Ini, kecuali puasa, kata Allah dalam hadis qudsinya. Ya, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana azibi, dan aku sendiri yang membalasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Muhammadun Rasulullah. Al-Kautsar yang dimuliakan Allah. Semoga kehadiran kita di malam ini yang Maulid Bakatua, hari ini kita pertemuan yang terakhir ya menjelang bulan Ramadan di bulan Sya'ban. Insyaallah dalam minggu lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Semoga kehadiran Bapak-bapak sekalian jemaah Masjid Al-Kautsar mendapatkan ampunan dari Allah. Malam ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Semoga niat kita dalam pertemuan ini dicatat sebagai amal ibadah yang sebagai bekal untuk kita menuju bulan Ramadan. Alhamdulillah pada malam ini kita diberi umur panjang. Karena doa kita bersama, wa ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah diberi kesehatan. Semoga kita sehat walafiat menghadapi Ramadan yang kita dapatkan menjelang ini ya. Perlu diketahui, insyaallah besok malam kita akan melaksanakan nisfu Sya'ban, Bapak. Kami berharap semuanya ya, kaum muslimin muslimat, ibu juga diajak ya untuk mengikuti doa bersama dalam rangka ya mengagungkan, mentakdimkan nisfu Sya'ban yang insyaallah besok malam ke-15. Sehingga ketika malam nisfu Sya'ban itu kita mulai, berarti puasa kurang 15 hari. Insyaallah kita hari ini juga kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa kita. Besok malam pergantian buku rapat, semoga rapat kita jadi rapat yang diampuni oleh Allah, menjadi rapat yang besok catatannya diterjemahkan di catatan yang tangan kanan, sehingga catatan kita adalah kebahagiaan, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan ampun rahmat Allah. Bapak sekalian, mari kita terlebih ilmi sekarang rencana terkait dengan persiapan bulan Ramadan. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, pada bulan Ramadan kita sangat berharap yang diagungkan dan diharapkan sebuah bulan yang suci, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dan Rasulnya memberikan 3 bulan sebelum Ramadan, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. 2 bulan ini adalah bulan persiapan yang disiapkan oleh Allah dan Rasulnya supaya lebih giat dalam menyiapkan bulan Ramadan. Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu adalah bulannya Nabi Muhammad SAW, dan Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kita dilatih dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang agung. Di bulan Rajab kita diminta untuk meningkatkan ibadah kita, diminta untuk berpuasa yang bisa berpuasa atau mampu berpuasa, meningkatkan amal-amal ibadah soleh kita. Di bulan Sya'ban kita diminta untuk banyak meningkatkan ibadah lagi ya. Bahkan kita diminta untuk berpuasa, kata Rasulullah, saya paling banyak berpuasa sebelum bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Nah, kalau yang mampu monggo disilakan ya. Kenapa? Dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang agung, menyiapkan diri semaksimal mungkin, sehingga persiapan menyambut Ramadan yang agung kita sudah benar-benar siap lahir dan batin. Apa yang harus kita persiapkan? Harus punya perencanaan yang bagus ya, Bapak sekalian ya. Perencanaan yang bagus, perencanaan apa yang pertama? Yaitu ruhi
kita siapkan niat kita dalam rangka menguatkan niat kita bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang harap kepada rahmat Allah, bulan yang di dalamnya kita mendapatkan ampunan Allah, bulan yang kita dalamnya kita meniatkan bahwasanya insya Allah dengan bulan Ramadan kita mendapatkan kebaikan yang akan kita bawa kelak di yaumul qiyamah. Ya, apa itu niatnya harus ditata. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin, tentunya setiap malamnya. Apa yang kita tak luruskan niat, karena segala amal itu bergantung kepada niat. Ada amalan kecil tapi niatnya itu lillahi ta'ala ibadah, maka akan jadi pahala yang besar. Ada amalan yang besar tapi niatnya salah, maka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka kita niatkan apa? Mendapatkan ridho Allah. Itu ya, bukan siapa-siapa. Karena puasa ini adalah pekerjaan syariah, pekerjaan samar. Gak ada orang tahu kalau kita ini puasa. Ya, tidak ada orang tahu. Makanya kita melihat dalam hadis qudsi, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ya Allah bersabda dalam firman-Nya di hadis qudsi ini, hadis yang firman-Nya dari Allah tapi enggak dibuka dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu amal ibni Adam, ya, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalnya anak Adam, amalnya manusia itu adalah lahu, untuk dirinya sendiri. Ya, amal sedekah untuk dia sendiri, amal sholat untuk dia sendiri, amal haji untuk dia sendiri sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga benar, illa shaum, kecuali puasa. Ini kecuali puasa, kata Allah dalam hadis qudsinya. Ya, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana azibi, dan aku sendiri yang membalasnya. Apa enggak hebat? Amalan puasa amalan paling luar biasa, paling hebat dan beda dengan amalan-amalan yang lain. Allah sendiri yang membalasnya. Kalau Allah yang membalasnya itu gimana Bapak sekalian? Ada caranya enggak? Tidak ada, enggak terbatas. Sejauh mana manusia itu meniatkan ibadah untukku, ikhlas mengharap ridhaku, pahalaku, maka Allah akan berikan semua yang terbaik untuk manusia. Minimal dapat surga, maksimal surga firdaus. Itu yang kita harapkan. Inilah wa ana azibi, aku sendiri yang membalasnya. Ini hebatnya puasa, beda dengan amalan yang lain, bagus. Maka dari itu kita luruskan niat kita lillahi ta'ala. InsyaAllah seumur kita ini 40-50 sudah terbiasa puasa terlatih, InsyaAllah sudah lillahi ta'ala. Mau kemana lagi? Tidak akan dia minta apa dipuji oleh anak, tidak akan kita minta dipuji oleh mertua enggak ada, tidak akan minta dipuji oleh istri kita. Lain dengan masih muda, ya kita ingin dipuji oleh orang tua, ingin dipuji oleh ya teman, ingin dipuji oleh guru. Tapi seumur kita ini lillahi ta'ala, luruskan niatnya. Itu namanya adalah persiapan ruhiyah. Ruh kita bersiapan dengan sebaik mungkin. Hebat Bapak sekalian, puasa sangat hebat. Aku sendiri yang membalasnya. Apa balasannya? Tidak ada yang kecuali adalah surga. Ini makanya diniatkan dengan yang lurus. Masya Allah, saya kalau ingat hadis qudsi ini, Masya Allah, betapa bangganya menghadapi bulan Ramadan. Makanya kita dilatih sebelum Ramadan kita harus siap di bulan Rajab, siap di bulan Sya'ban, ditingkatkan ibadahnya sehingga bulan Ramadan kita tinggal memetik buahnya. Ya, Rajab itu kita nanam tanamannya, kita rawat. Sya'ban kita rawat batangnya, dahannya sehingga rimbun. Ramadan kita petik buahnya. Ini sehingga insya Allah kalau di awal dengan bulan itu, maka Ramadan akan jadi kebahagiaan kita bersama, berbahagia. Bahkan ada satu hadis dalam kitab Durratun Nasid oleh Utsman Al-Khababi, sebagian ulama hadis mengatakan ini adalah palsu, tapi sebagian ulama mengatakan biar palsu, tetapi ini memberikan apa? Fadlul amal, keutamaan amal. Apa kata kitab itu? Ya, man fariha fi dukhuli Ramadan, barang siapa yang gembira, senang, bunga dengan datangnya bulan Ramadan, ya, apa kata hadis itu? Ya, haramallahu jazahu ala nih, maka diharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka.
bangga, senang. Apakah hanya bangga? Enggak. Maka ini fadhil amal, utama kita bangga terus apa? Bangga dengan datangnya Ramadan, amal kita dilipat gandakan, sedekah kita diterima, doa enggak ada yang tertolak, langit dibuka, surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu, dan kita mendapatkan satu hari yang istimewa, malam istimewa namanya malam Lailatul Qadar. Itu kalau kita laksanakan, insya Allah daging kita akan terhindar dari sentuhan api neraka. Bukan hanya bangga dok, bangga bersenang, tapi ketika bulan masa Ramadan kita tidak melakukan apa-apa, itu bukan termasuk saja. Jadi kepada ulama, enggak apa-apa kita pakai hadis itu, karena itu memberikan motivasi keutamaan dalam berak. Itu dalam kitab itu bangsa punya kitab tuh Datul Nasir. Sebagian ulama al-hadis mengatakan itu dhaif, lemah dan bahkan palsu. Tapi ulama kata UAS ya Abdul Somad mengatakan enggak masalah. Itu sebagai motivasi kita. Bahkan kita benar-benar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Itu yang benar. Yang kedua, kita siapkan dengan amalia. Amal-amalan. Apa yang harus kita siapkan pertama? Rata-rata sholat kita. Yang pertama, sholat kita harus ditata mulai sekarang. Bismillah, dengan datang Ramadan saya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sholat. Seperti yang Pak Aska sampaikan, ibadah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas. Sholat kita tatakan. Karena apa? Karena dengan sholat itu yang memberikan kita sebagai amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemarin sebelum Ramadan, sholat kita jarang berjamaah. Ayo di bulan Ramadan kita tata, niat buat kurikulum katanya Pasca. Kata Pak Sanusi, buat catatan ketika di Mekah. Hari pertama kerja kedua apa, ketiga apa. Yang pertama catat, saya harus kuatkan dan khusyukkan sholat kita. Ya, terutama sholat yang 5 waktu. Ya, ada berapa rakaat? 17 rakaat. Ya, 2 4 4 3 2. Ya, 2 4 4 3 4. Itu palingannya ya. Jumlahnya 17. Ini yang perlu kita tata. Terutama sholat wajib. Ketika di Ramadan kita kurang khusyuk sholatnya, ayo di Ramadan kita belajar gimana sholat khusyuk yang benar. Ya, ketika di luar Ramadan kita sering telat dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ayo di Ramadan kita ya tetapkan, niatkan kita sholat ketika Allah Akbar langsung ambil wudhu dan langsung datangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dirubah, diniatkan. Itu persiapan yang penting yang pertama. Yang kedua, kita di luar bulan Ramadan jarang sholat sunnah. Sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib, nama sholat rawatib. Ayo kita tingkatkan. Duhur, qabla duhur berapa rakaat? Dianjurkan 4 rakaat. 2 rakaat pertama adalah sunnah muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan. 2 rakaat yang kedua itu ghairu muakkadah, tidak dianjurkan, tapi kita kerjakan. Kemudian salat zuhur jamnya, kemudian salat ba'da zuhur berapa rakaat? 4. 2 rakaat pertama adalah yaitu sunnah muakkadah, 2 rakaat yang kedua adalah ghairu muakkadah. Ya, tidak dianjurkan, tapi kita sudah punya 4 tabungan saja. Yang asyar ada sholat sunnah tidak ada ya. Oke ya. Terus yang maghrib mana yang wajib kita laksanakan? Sesudah maghrib, yaitu ba'dal maghrib sudah 2 rakaat. Berapa sudah? 6. Isya mana yang dianjurkan? Setelah sholat isya 2 rakaat. Subuh sebelum sholat subuh. Berapa semuanya sudah? Sudah 12 rakaat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan sunnah 2 rakaat yang mengiringi salat fardu, ya, yang berjumlah 12 rakaat, maka besok dia di hari kiamat masukkan surga dan mendapatkan istana di dalam surga. Allah bawa istana. Hak ini hadisnya sahih, ya, sahih sekali. Ya, ayo kita tata di bulan Ramadan, sholat sunnah rawatib dikerjakan. Siapa ngerti tahun depan kita tidak ketemu lagi sama bulan Ramadan. Allah yang tahu.
Hari ini kita dipertemukan 2 minggu lagi, ayo kita manfaatkan. Seakan-akan besok tahun depan kita gak ketemu lagi, iman-iman. Ya, 2 rakaat sampai ketemu 12 rakaat. Bahkan ada yang katakan 10 rakaat. Ini kok sekalian. Ya, kata Rasulullah, siapa yang mengerjakan seperti itu sampai di akhir hayat, maka Allah bangunkan istana di surga. Ya, ini kehebatan dari sholat sunnah rawatib. Ya, kemudian kita tambahkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Apa? Sholat tasbih, ayo kerjakan. Itu penebus dosa. Ya, Bapak sekalian sudah pernah mengerjakan sholat tasbih? Sudah ya? Iman-iman. Padahal Allah kerjakan walaupun seumur hidup sekali. Kerjakan walaupun setahun sekali. Kerjakan walaupun sebulan sekali. Kerjakan walaupun seminggu sekali. Nek perlu setiap hari. Insya Allah mentasbihkan, mensucikan Allah, dosa-dosa kita akan dihilangkan dan jaminnya adalah surga. Tasbih. Ya, tasbih. Ya, nanti kita bisa dapatkan ilmunya itu di sisi-sisi yang lain. Kemudian itulah amal-amalan yang perlu kita hidupkan di bulan Ramadan. Apalagi yang kita hidupkan? Sedekah. Bagus saja. Mari hari ini kita menyiapkan anggaran bagi yang punya uang. Berapa nilainya? Tapi niatkan sedekah. Disedekahkan di bulan Ramadan. Entah nanti berupa takjil, entah berupa buka puasa atau bukanya silat yang mengerjakan apa itu ngaji tadarus, entah kita antarkan ke tetangga, entah kita bikin makanan kita antarkan ke tetangga, entah kita datang ke yayasan kita berikan makanannya. Niatkan mulai sekarang. Kapan lagi? Kenapa? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitung tahun depan aku udah ketemu gitu loh ya. Jangan-jangan hari ini kita bulan terakhir dalam berpuasa sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Umur enggak bisa diundur, enggak bisa diajukan. Tapi kita yakin kita pasti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita rencanakan perbanyak sedekah, perbanyak infak, perbanyak iktikaf di masjid. Yang ketiga, perbanyak cari ilmu dalam menguatkan ibadah kita kepada Allah, baik ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya zakat, dan ilmu apa lain. Baik Bapak Ibu, Bapak-bapak sekarang dalam pengajian seperti ini ataupun dalam media sosial, YouTube sudah banyak sekarang. Tinggal klik mencari metode apa itu, tema apa mesti muncul di sana. Niatin dengan talabul ilmi, insya Allah dapat pahala dan dapat ilmu yang manfaat. Itu diniatin mesti. Ya. Jadi buat kurikulum, ya buat kurikulum. Insya Allah kita akan jadi hamba dengan niat ikhlas dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dijamin nasib Allah sekalian. Ya, ini persiapan dalam menghadapi bulan Ramadan. Ya, yang keempat apa kira-kira? Perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Tidak ada istighfar yang kita ucapkan yang enggak diterima oleh Allah. Di bulan Ramadan Allah memberikan ampunan dan pembakaran atas dosa-dosa kita ya. Dan Ramadan itu pembakaran ya. Membakar dosa-dosa yang tidak kita lakukan. Kita puasa karena Allah Taala, maka dosa kita akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mangkoma Ramadanan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, mangkoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keikhlasan dan sungguh-sungguh mengharap ridhonya Allah, ya. Ghafir lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Ini mangkoma Ramadan ini sahih hadisnya. Siapa yang menghidupkan dengan ibadah di bulan Ramadan, baik ibadah lain, salatul lain, salat malam, tarawih dan sebagainya. Ayo tarawih kita dihidupkan, ya. Kita mau tarawih 2-3 monggo. Kita terbiasa di sini mau tarawih 11 monggo. Hakikatnya tarawih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu suruh perbanyak ibadah di malam hari, enggak ada batasnya. Mau 8, mau 23, mau 39, mau 40 silahkan. Tidak ada labelnya dengan
organisasi yang ada. Net 23 NU, net 11 Muhammadiyah nggak ada. Ya, Rasulullah di hari pertama dia sholat sunnah diikuti oleh para sahabat. Hari kedua sholat sunnah. Hari ketiga, kemudian hari keempat dia sholat di rumah. Kemudian sahabat pada kumpul semuanya di masjid Rasulullah. Kenapa Rasulullah kok nggak ada di masjid? Kita ingin sholat bareng di bulan Ramadan ini. Saya khawatir kalau saya terus sholat sunnah di malam hari, takut ini kan pahala yang sangat Allah senangi, ibadahnya Allah senangi, takut dijadikan kewajiban, nanti kalian jadi susah, kata Rasulullah. Maka silakan kerjakan sholat sunnah, sebanyak-banyaknya silakan. Ya, akhirnya kenapa ada yang jadi 11, bahkan di Madinah itu 40, ya, di Mekah itu 23, di Indonesia ya macam-macam, ya. Itu semuanya ada riwayat, ada dasarnya kalau sekalian, gitu ya. Karena kelompok kita yang lain yang ngambil 11 itu berdasarkan ya sabda Sayyidatina Aisyah, ya bagaimana surat sunnah Rasulullah wa Sayyidatina Aisyah. Rasulullah setiap selepas salat Isya dia tuh mengerjakan salat malam sebanyak 8 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat, jadi ketemu 11 setiap hari. Tapi ucapan beliau itu di luar bulan Ramadan. Akhirnya kata Rasulullah sebanyak-banyak salat. Akhirnya gimana cara menghitungnya, batasannya? Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah biasa mengerjakan salat malam itu 11 rakaat, maka diambillah dalil itu untuk 11 rakaat di bulan Ramadan. Ada yang ngambil karena Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat, yuk kita jadikan salat berjamaah, mengambil 23 rakaat, ada yang ngambil 40 rakaat. Silakan. Karena semuanya benar, dasarnya benar, boleh menjaga sebanyak-banyaknya. Karena itu termasuk pada mangko Ramadana imanan, barang siapa yang menghidupkan ibadah di malam bulan Ramadan iman muhtasaban dengan penuh keikhlasan dan mengharap pada Allah, ghafir lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini hadisnya. Ditambah lagi dengan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di Ramadan imanan muhtasaban dengan penuh keimanan mengharapkan ridha Allah, ya ghafir lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Lengkap sudah. Ini persiapan kita Bapak sekalian. Ya. Kemudian hal-hal yang perlu kita siapkan ilmunya Bapak sekalian, ya. Ayo banyak belajar sekarang, sebab beramal tanpa ilmu ditolak karena tidak berdasar. Beramal dengan ilmu mantap dan tahu dasar hukumnya, sehingga kita tidak akan mudah dipengaruhi orang lain, ya. Tahu dasarnya, tahu pernah belajar ini, tahu ilmunya, ya. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita dapatkan kebaikan, keberkahan. Mari kita banyak minta ampun pada Allah. Siapa yang pernah berdosa sih? Saya paling banyak ngomong, banyak salahnya. Setiap hari berdosa. Kadang-kadang salah ngomong nggak sengaja. Iya, di kantor, di masyarakat, bersahabat dengan teman di kelompok saya, bahkan juga kadang-kadang saya salah ngomong. Itu dosa juga. Apalagi sampai berdosa pada orang lain. Ya, jelas ini Rasulullah bersabda, "Kulubni Adam khata." Ya, setiap anak Adam itu banyak dosanya. Ya, wa hurrah ta'inat taubuna. Dan sebaik-baiknya orang yang banyak dosanya adalah bertaubat. Saatnya di bulan Ramadan kita bertaubat. Insyaallah taubat kita diterima dengan cara beribadah yang semuanya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surat Nur 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallah." Bertobatlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah jami'an, kamu semuanya. Ya, ayyuhal mu'minun, wahai para mukmin, ya, la'allakum tuflihun, dengan bertobat insyaallah kamu jadi orang yang beruntung. Orang beruntung apa jaminannya? Adalah surga insyaallah. Ini bekal yang bisa saya sampaikan. Masih banyak topik-topik yang lain nanti saya berikan di DPAD, di media sosial, nanti Bapak bisa saya sampaikan lewat media kita di pengajian. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan jasad kita, ya, jiwa kita dikuatkan dalam menghadapi bulan Ramadan, sehingga kita niat bulat lillahi ta'ala ingin dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya iman-iman Masya Allah. Mudah-mudahan sehat lagi, sehat semuanya, dan maksud kita jadi makmur. Niat, ayo maksimalkan sholat tarawih tanpa ada uzur sedikit pun ya. Demikian yang bisa sampaikan, mohon maaf dari yang kurang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li maqadir alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi Muhammadil fatih limaulika wal khatim lima sabaq. Nasrul nabi bil haqi wal hadina siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dara miqdaril azim. Bil Muhammad salatan tujina bil khali wal afat. Wa taqilana bi jamil hajat. Wa tudhhirna bi jamil sharr wa ala darajat. Wa tabalawna bi asal khair